Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan atau memberikan contoh bagaimana caranya kita menyeting akun PPPoE itu agar di belakangnya itu bisa jalan dengan hotspot. Jadi pada akses point ini AP2 yaitu dengan IP 10.10.10.202 ingin dirubah menjadi akun PPPoE, ingin menjadi router PPPoE yang disambung di belakangnya kepada akses point baru, mungkin dengan akses point yang sama ya, dengan TP-Link juga ya. Sini saya ingin mencontohkan, jadi ini diestafetkan ya. Jadi di sini ingin dirubah menjadi akun PPPoE. Mungkin nanti IP-nya kita petakan di sini yaitu 192.168.10.54. Kenapa 54? Karena di sini saya sudah mempunyai 3 akun PPPoE, yaitu ada 10.51, 52 dan 53. Jadi kita akan buat akun baru yaitu 54. Nah, dan di sini tentunya di sini akan dirubah SSID-nya, kita rubah menjadi mungkin klien 1 PPPoE atau klien 4 ya, klien 4 PPPoE. Kita samakan dengan nomor IP-nya di sini yaitu 54. Dengan passwordnya mungkin 1234567 ya. Nah, jadi di sini tentunya kita akan menyambungkan dia di sininya AP. AP-nya itu berjalan dari hotspot ya, dari hotspot yang diberikan dari Mikrotik. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah yaitu mungkin pertama kita buat dulu akun PPPoE-nya ini dengan namanya PPPoE 192.168.10.5. Kita buka Winbox dulu. Oke, jadi di Winbox ini cara membuat akunnya itu seperti biasa ya, ke menu secret. Nah, di secret sini saya udah punya 3 ya, 1, 2, dan 3 di local address-nya, dan di remote address-nya ini yang kita lihat. Jadi ada 51, 52, 53. Jadi kita akan buat baru namanya tergantung teman-teman ya, apa namanya. Mungkin di sini saya bikin, di sini kan namanya klien 4. Dan passwordnya kita samakan aja, atau bisa yang lain, atau saya pilih 1234 aja. Di sini servisnya PPPoE dan profilnya bisa disesuaikan ya, apakah dia paketannya 2 MB, apakah 3, apakah 4, apakah 5. Oke, jadi kita di sini mungkin 2 aja. Kita apply. Nah, di sini udah terbuat akun baru yaitu klien 4 dengan password 1234. Nah, di sini remote address, local addressnya belum terbuat ya, tadi lupa. Nah, kita buat di sini local addressnya 192.168.1 mungkin titik 10.4, dan remote addressnya 192.168.10.54 ya. Kita apply. Nah, di sini ya. Oke. Langsung kita remote routernya. Nah, sebelumnya karena ini AP, jadi coba kita masuk. Nah, jadi di jaringan saya ini dari ISP masuk ke Mikrotik, masuk ke switch hub melalui LAN 2 dan masuk ke port 1. Ingat, port yang tersambung ke akun PPoE yang ingin kita rubah itu harus ke port 1. Dan di sini bisa kalau di belakang dari router dengan PPPoE bisa pakai LAN 2 sampai LAN berapa ya, tergantung dari routernya, mungkin LAN 3 atau LAN 4 tergantung dari jumlah port LAN-nya. Sini bisa LAN 2, misalnya sama-sama LAN 2 ya, karena ini akses point. Kalau akses point boleh, kalau TP-Link WR840 boleh dia masuk di port 1 atau di port LAN kalau mode access point. Di sini saya bisa pakai port LAN. Biasanya pakai port LAN kalau saya. Nah, di sini ya udah tersambung di port 1. Coba kita masuk ke IP-nya yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya ya itu ini ya. Yang sebelumnya
Oke, di sini 192.168 bukan, tapi IP sebelumnya yaitu 10.10.10.202. Oke. Oke ya, bisa kita akses di sini. Passwordnya itu kita masukkan. Oke, jadi di sini kita kan udah buat secret tadi di sini ya. Kita udah buat secret, jadi client 4, passwordnya 1234. Langsung aja kita ke menu quick setup. Lalu kita next. Nah, modenya di sini kita pilih wireless router. Next. Untuk ini kita pilih di PPPoE atau Russian PPPoE. Kita klik aja. More advanced settingnya kita klik di sini. Ada IPTV modenya. IPTV modenya ini kita mode bridge ya. Kenapa mode bridge? Karena dari LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 yang terletak pada router ini kita akan sambungkan kembali ke access point. Access point yang diteruskan dari mikrotik ke access point di belakang sini. Jadinya kita rubah jadi IPTV. Nah, di sini aturannya harus ada satu port yang dia tersambung ke internet. Jadi internetnya itu dipakai dari akun PPPoE ini. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi gini kita next. Nah, username, password sama confirm password ini kita masukkan di yang tadi udah kita buat ya, client 4 ya. Client 4 1234. Username-nya tadi client 4. Passwordnya 1234. Kita confirm passwordnya 1234. Kita next. Secondary connectionnya kita no-in aja ya, karena kita nggak perlu di sini. Kita next saja. Nah, untuk wireless network name-nya, nah di sini kita rubah sesuai dari apa yang ini. Mungkin di sini kan client 4 PPPoE, jadi passwordnya 1 sampai 8. Kita rubah dulu di sini ya. Oke. Di sini client 4 PPP client 4 PPPoE, passwordnya 123456778. Coba kita lihat menu advance-nya di sini ya. Kita pakai 20 MHz ya, karena biar bisa perangkat-perangkat lama yang udah jadul itu bisa terkoneksi ke WiFi ini. Kan kita nggak tahu kalau pelanggan itu dia pakainya perangkatnya yang terbaru atau yang lama, jadi kita nggak tahu. Untuk channel ini bisa disesuaikan dengan daerah teman-teman ya. Semua access point saya, semua yang ini saya pakai channel 11 kalau di tempat saya, karena itu sih, karena ya ini channel yang saya pilih aja. Kita next. Nah, dia setelah ini dia akan restart modem di sana. Dia akan restart, kita tunggu aja sebentar. Dia akan restart, ditunggu sebentar. Oke. Ya mungkin sekitar nggak sampai 5 menit ya dia restart ya. Nah, di sini IP-nya sudah berubah. Kita cek di sini ya. Dia udah aktif atau belum koneksinya? Masih belum ya, masih belum aktif ya. Masih belum aktif. Karena dia masih proses restart. Nah, di sini udah muncul akun baru PPPoE yang tadi kita buat, client 4. Dia udah terdeteksi ya dengan IP address 192.168.10.54, 10.11 yang lalu. Sekarang kita masuk ke IP addressnya ini melalui web browser ya, melalui web browser di sini. Jadi di sini IP-nya berubah, bukan dari mode access point. Jadi IP-nya 19 sesuai dari IP remote PPPoE. 168.10.54. Kita nggak pakai port lain ya, tetap pakai port 80. Di sini kita enter. Oke, di sini kasusnya kenapa tidak bisa di remote? Karena di sini ada pengaturan dari security-nya ya, dari security-nya di sini harus kita atur. Ini belum bisa di remote ya, karena saya itu di sini connect di
di sini di AP1 saya koneknya di sini. Jadi saya tidak bisa remote ini karena saya belum mengizinkan aksesnya dari router ini. Caranya bagaimana? Kita connect dulu ke WiFi yang di sini. Sebentar saya hentikan dulu videonya ya. Mungkin tadi saya sudah ke tempatnya router yang ini ya, sudah saya atur tadi agar dia bisa diakses oleh semua jaringan yang ada di sini. Jadi ada satu firewall di sini yang tidak membolehkan kita untuk mengakses dia dari semua jaringan yang ada di sini. Jadi caranya bagaimana? Ini saya kasih tahu ya. Jadi ini saya sebelumnya laptop saya ini terkoneksi di sini di AP1 yang 10.10.10.201 di sini ya, di AP1 ini saya terkoneksi. Jadi bagaimana saya bisa meremote yang ini, yaitu melalui jaringan yang di sini. Jadinya kayak gini. Coba kita masuk dulu. Ini ya, ini kita udah bisa masuk ke interface-nya dari router TP-Link yang ini. Jadi kita masukkan saja passwordnya. Jadi agar bisa diakses dari semua jaringan yang ada di jaringan teman-teman, yaitu caranya ada di security ya, di sini security, advanced security. Pada defaultnya 4-bit ini dia centang seperti ini. Jadi teman-teman hilangin aja centangnya, teman-teman save, kemudian masuk ke remote management. Di sini teman-teman ubah dari remote management IP address-nya menjadi 255.255.255.255 agar bisa diakses oleh semua perangkat yang ada di jaringan ini. Oke. Nah, jadi itu kita sebelumnya ini udah berhasil ya untuk statusnya di sini. Akunnya itu menggunakan PPPoE, di sini dengan di sini ya, klien 4 PPPoE udah berhasil tadi dengan remote IP yaitu 192.168.10.54 seperti yang ada di sini. Terus juga dengan gateway-nya di sini bisa diatur sendiri ya, Oke. Jadinya bagaimana agar router di belakang router ini, yaitu router yang ini dapat dijadikan akses point dari jaringan mikrotik teman-teman atau dapat dijadikan sebagai jalur voucheran. Caranya adalah teman-teman masuk ke bagian IPTV. Di sini ada network, ada IPTV ya. Di sini pada defaultnya ini off. Jadi modenya teman-teman klik enable IPTV di sini. Modenya bridge, dia ada di bawah ya, paling bawah sebelum custom bridge. Nah, LAN untuk teman-teman mencolok yaitu di sini LAN berapa yang ingin teman-teman colokkan ke sini ke routernya ini, misalnya LAN 2. Oleh karena itu LAN 2-nya ini saya pakai sebagai IPTV, LAN 3, LAN 4. Jadi di sini bisa teman-teman tancapkan 3 akses point sekaligus untuk jalur voucheran teman-teman melalui router PPPoE ini. Oke. Jadi seperti itu ya untuk tutorialnya. Kalau misalnya udah berhasil di sini pasti berhasil kok kalau udah modenya IPTV di sini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.